Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bab 7. Aku merasa jadi perempuan yang paling beruntung karena dapetin kamu, Mas, ucap Alika. Mas juga bersyukur karena Allah menjadikan kamu bagian dari hidup Mas. Alika melepaskan pelukannya dan menatap sang suami. Mas, apa kamu kenal sama cewek itu? Syafiq menggelengkan kepalanya. Mas aja nggak lihat ceweknya yang mana. Alika meraih ponselnya. Ingat jika perempuan yang mengirimkan pesan padanya tadi memiliki foto profil yang jelas. Sudah tidak diragukan lagi memang ia orangnya, kecuali orang itu memakai akun palsu dengan foto orang lain. Mas pernah lihat cewek ini di pondok? Alika memperlihatkan layar ponselnya yang menampakkan foto seorang perempuan yang kisaran usianya 1 atau 2 tahun lebih tua daripada si kembar. Syafiq terlihat berpikir mengingat apakah ia pernah melihatnya. Soalnya ia sama sekali tidak mengenali perempuan itu. Di pondok itu ada ribuan santri perempuan. Wajar jika Syafiq tidak mengenali satu persatu semua orang di sana. Tidak semua santri laki-laki ia kenali, apalagi santri perempuan, karena Syafiq jelas tidak akan memperhatikannya. Mas nggak tahu, jawab Syafiq apa adanya. Alika menghela napas panjang. Nanti aku coba cari tahu deh. Soalnya menurut feeling aku, cewek ini jelas ada maunya. Tapi caranya dia kampungan banget, pakai ngaku dihamili segala. Ujarnya sambil mencibir. Coba kamu tanya Anissa. Mungkin dia kenal sama cewek ini, saran Syafiq. Anissa adalah mantan santri di sana, yang sekarang menjadi salah satu pengurus. Alika jelas kenal dengan Anissa. Karena saat datang ke pondok, ia pasti bertemu dengan gadis berusia 25 tahun itu. Tidak enak jika menghubungi malam-malam seperti ini. Mereka akhirnya memutuskan untuk menanyakan ini pada Anissa besok pagi. Syafiq juga tidak bisa langsung menemui sang ayah besok, karena harus ke kantor. Sebenarnya Syafiq ingin masalah ini segera selesai, tapi ia tidak bisa membatalkan pertemuan dengan salah satu klien dari luar negeri. Aku meskipun udah gak muda lagi, tapi tetap cantik kan? Tanya Alika tiba-tiba. Ia lalu berbaring dan menjadikan lengan Syafiq sebagai bantal. Secara tidak langsung ia mengakui jika dirinya lebih cantik daripada perempuan itu. Iya sayang, istri Mas ini dari dulu sampai sekarang tetap cantik. Gak ada yang bisa ngalahin cantiknya kamu, jawab Syafiq sambil tersenyum lebar saat Alika mendongak menatapnya. Lebih cantik dari cewek tadi? Syafiq mengedikan bahunya. Apa perlu dipertanyakan? Padahal kamu udah tahu jawabannya. Beginilah wanita, selalu ingin dipuji. Padahal sudah jelas ia juga tahu suaminya akan mengatakan hal yang ada dalam pikiran sang wanita. Dan wanita suka mempertanyakan hal yang sebenarnya sudah ia tahu jawabannya seperti apa. Seribet itu yang namanya kaum wanita. Ya, bukan wanita namanya kalau tidak ribet. Gak seru Alika merajuk. Sayang, kenapa akhir-akhir ini kamu sensitif banget? Sebenarnya dari kemarin-kemarin Syafiq ingin bertanya, tapi baru kesampaian sekarang. Enggak kok, aku biasa aja, jawabnya. Syafiq menyentuh perut sang istri yang rata. Kamu enggak lagi hamil? Tanyanya. Mana mungkin aku hamil? Orang tiap hari minum pil KB kok, jelasnya. Ya siapa tahu kan, Syafiq terkekeh. Mas mau punya anak lagi? Syafiq mengangguk. Tapi kalau kamu gak mau ya gak mungkin Mas maksa.
Karena dari mulai hamil, melahirkan, sampai menyusui kamu yang bertugas. Mas cuma bantu bikinnya aja, ujar Syafiq dengan gurauan di akhir kalimatnya, hingga membuat wajah Alika merah padam. Mas, Alika malah menyembunyikan wajahnya di dada bidang sang suami. Sikap Alika yang mudah berubah membuat Syafiq berpikir ke situ. Ia memang masih menginginkan anak, tapi jika Alika tidak bersedia, jelas Syafiq tidak bisa apa-apa. Karena Alika akan mengalami beberapa tahun yang jelas akan menguras tenaganya. Apalagi jika sampai Alika hamil. Jaraknya dari terakhir ia hamil Sakil sangat jauh. Masih malu-malu aja. Kalau kayak gini serasa jadi pengantin baru lagi, celetuk Syafiq. Ia masih ingat betul malam di mana ia dan Alika benar-benar menyempurnakan hubungan pernikahan mereka. Meskipun saat itu Alika jelas kaget. Pagi harinya mendapati dirinya sudah tidak seperti biasa. Sekalian aja kita honeymoon, saut Alika. Yakin? Iya, kemesraan kan gak cuman milik mereka yang muda aja, Mas. Kita yang hubungannya udah belasan tahun malah wajib lebih romantis daripada yang muda, terangnya. Memang benar apa yang dikatakan Alika, karena kebanyakan orang jika sudah memasuki usia pernikahan belasan tahun, pasti malu untuk melakukan hal romantis dengan pasangan, karena mereka sudah tidak muda lagi dan tidak pantas seperti itu. Tapi sebenarnya itu hal yang tidak benar. Keromantisan antar pasangan jelas akan membuat hubungan semakin harmonis. Karena bertambahnya usia pernikahan bukan berarti tidak akan ada rintangan menghadang di depan. Kamu mikir gitu karena kamu masih muda. Kamu gak ingat umur suami kamu ini berapa? Emang berapa? Tanyanya pura-pura tidak tahu. Setengah abad. Loh, aku kira kita seumuran loh. Gurau Alika. Sebenarnya bukan gurauan karena memang Syafiq dan Alika jika dilihat dari wajah tidak terlalu beda. Bukan wajah Alika yang terlihat tua, tapi karena Syafiq yang awet muda. Oh ya, itu temannya Safa masih belum pada pulang, ujar Syafiq saat mengingat tadi ia mendengar suara gelak tawa dari kamar anaknya. Katanya sih mau nginep. Tadi malah mereka minta aku yang ngomong langsung sama ibu mereka, jelas Alika. Syukurlah kalau memang udah izin. Takutnya mereka belum izin, terus orang tuanya nyariin. Kalau tahu di sini orang tua mereka pasti kasih izin. Orang mereka kenal kok sama kamu. Dahi Syafiq berkerut. Masa sih? Iya, katanya kamu sering isi ceramah di acara Pak Rudi ayahnya Dewi. Terus juga kamu pernah pegang proyek Pak Geri, ayahnya Yesi. Syafiq memang dikenal oleh banyak orang. Selain karena dirinya seorang arsitek, Syafiq juga masih sering menjadi narasumber di beberapa acara untuk ceramah di sela kesibukannya sebagai pemimpin pondok. Sebagai ibu-ibu, tentu Alika dengan ibunya Yesi dan Dewi pasti mengobrol, karena tidak mungkin mereka mengizinkan anak-anaknya menginap di tempat yang tidak jelas. Iya, Mas ingat Pak Rudi sama Pak Geri, ucap Syafiq. Mas, ya, Mas beneran mau punya anak lagi? Alika malah kembali membawa ke topik awal. Kalau kamu merasa keberatan, gak perlu. Aku langsing gini kok. Langsing, aku sama sekali gak merasa keberatan, celetuknya. Syafiq terkekeh. Bisa aja bercandanya, tapi Mas serius. Kalau memang kamu gak siap ya gak usah. Tapi aku mau punya bayi. Lihat Cynthia kemarin baru lahiran, aku jadi pengen punya bayi lagi, paparnya. Alika sama sekali merasa tidak ragu. Tidak seperti dulu saat tahu kondisi Akil seperti apa. Ia sampai berpikiran tidak berniat menambah anak karena ingin fokus untuk merawat Sokil. Tapi sekarang pemikirannya berbeda.
Tidak ada salahnya menambah anak karena Akil juga sekarang sudah besar dan bisa mandiri meskipun tidak sepenuhnya. Tapi Alika sudah memikirkan bagaimana ke depannya. Ia sanggup untuk mengurus anaknya nanti dan juga Akil. Kok rumah lu sepi banget sih, Fa? Tanya Dewi saat mereka keluar dari kamar. Mereka udah sama aktivitasnya masing-masing lah, jawab Safa. Nyokap lo kerja juga? Enggak, mungkin ke rumah nenek gue. Hana paling ikut ke sana. Ini kan tanggal merah. Masa iya nyokap lo pergi kerja? Yesi yang mengingat ini hari libur langsung heran. Bokap gue kerja nggak lihat libur, tanggal merah atau tanggal hijau. Saud Safa lalu berjalan ke meja makan. Mereka kembali tidur setelah sholat subuh karena masih mengantuk. Bagaimana tidak, mereka tidur pukul 2 dini hari. Semenjak berteman dengan Safa, Yesi dan Dewi yang jarang sholat jadi ikut rajin sholat. Ya, memang lebih baiknya seperti itu, bukan malah Safa yang ikut malas. Gue nyesel gak pernah mau ikut pengajian, ucap Dewi lalu duduk di sebelah Yesi. Kenapa? Ya kalau dari dulu gue ikut pengajian, tahu ustadznya bokap lo ya jelas gue bakalan dateng lah. Tuturnya dengan tawarnya. Dasar lu. Jadi pengajian cuman karena lihat yang ganteng doang, ledek Safa. Sembari aja sambil menyelam minum air, balasnya. Peribahasa itu gak cocok sama yang lo lakuin, timpal Yesi. Udah ah, jangan ngomong terus, gue lapar nih, lerai Safa. Sarapan sudah disediakan, mereka hanya tinggal makan saja. Rencana setelah ini Yesi dan Dewi masih akan tetap di sana sampai sore hari. Mereka juga merasa tidak ingin pergi kemanapun, karena kamar milik Safa benar-benar membuat nyaman dan betah untuk berlama-lama. Fa? Apa? Yesi terlihat ragu untuk bicara. Maaf nih, ya gue nanya kayak gini. Adik lo kayak beda ya? Tanyanya. Safa mengangguk. Dia memang beda. Dia istimewa. Tanpa malu Safa mengatakan bagaimana kondisi adiknya. Karena kondisi Syekil bukan sesuatu yang membuat malu. Semua sudah menjadi kehendak Allah. Di disabilitas, Dewi yang akan makan saja langsung menghentikan gerakannya. Tangannya yang akan menyendokkan nasi. Lebih tepatnya autis. Tapi dia itu anak istimewa. Meski gak jarang bikin gue kesel, tapi adanya dia bikin gue selalu bersyukur atas apa yang telah Allah kasih ke gue. Awalnya gue malu. Iya, awalnya karena ngerasa adik gue itu beda dari orang lain. Udah segede ini masih aja kayak anak kecil. Tapi saat sadar, gue malah malu sama diri gue sendiri. Apa pantas gue ngerendahin ciptaan Allah? Akil bahkan tidak bisa menjadi syafaat buat orang tua gue nanti dan bisa membawa mereka ke surga. Lah gue normal tapi belum tentu gue bisa memberikan kebaikan sebesar itu ke orang tua gue. Dengan mata yang berkaca-kaca, Safa menceritakan semuanya. Seorang Safa yang barbar saat bersama teman-temannya kini menangis. Bukan karena malu atau sedih, tapi karena ia bangga menjadi kakak untuk Akil. Bukan hanya Safa, Yesi dan Dewi juga ikut menangis mendengarnya. Mereka merasa tertampar dengan perkataan Safa. Gue juga punya kakak. Kakak gue mengidap Down syndrome. Dan bodohnya gue, karena gue malu. Bahkan gue takut dijauhi teman-teman gue. Kalau mereka tahu gue punya kakak yang beda, ungkap Yesi sambil menunduk. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di bab berikutnya. Bye.